Hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya sehat dan dalam kondisi yang baik ya. Amin. Mohon dukungannya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan update dari aku. Terima kasih. Di video kali ini aku mau mereview kompor yang aku pakai sehari-hari di rumah. Nah, kompor ini baru aku pakai sekitar 7 bulanan. Ini adalah kompor gas tanam Electrolux EHG 9330BE untuk tipenya yang hop gunner. Kita lihat detailnya sebentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti yang tadi aku bilang, ini adalah kompor tipe hop gunner. Ini adalah kompor tanam dari Electrolux untuk 3 tungku. Untuk tipenya itu adalah Electrolux EHG 9330BE. Seperti inilah penampilannya teman-teman, tadi kita juga sudah lihat. Kemudian untuk panjangnya nih ya, dia itu panjang 90 cm. Kemudian untuk lebarnya itu adalah 50 cm. Dan untuk ketebalan kacanya ini adalah 8 mm ya teman-teman. Nah, kalau untuk ukuran bagian dalamnya teman-teman, karena ini aku kan ditanam ya di meja dapur, jadi kita harus tahu untuk ukurannya. Nah, untuk ukuran bagian dalam ini adalah panjangnya di 86 cm. Nah, yang aku tunjuk ini. Sementara untuk lebarnya itu adalah 46 cm. Jadi kalau kita mau taruh kompor ini di meja dapur kita dengan posisi ditanam gitu ya di meja dapur, maka ukuran bagian dalam inilah yang kita pakai untuk membuat lubang kompornya ya untuk meja dapur kita. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam reviewnya. Tapi sebetulnya ya, yang ingin aku bicarakan di sini adalah apa aja sih keunggulan dari kompor tanam Electrolux EHG 9330BE ini. Yang pertama, tipe hop gunner ini, dia itu tuh punya api yang sangat besar ya teman-teman. Jadi kalau kita mau masak, itu tuh masakannya jadi cepat matang. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, hal ini tuh dikarenakan jarak tungku dengan jarak kompornya itu tuh sangat dekat. Jadi pemanasannya itu semakin cepat. Nah, hal inilah yang membuat kenapa masakan kita itu tuh jadi cepat matang. Nah, ini aku ilustrasikan ya dengan aku taruh. Jadi di sini kita bisa lihat jarak antara tungkunya itu dengan jarak kompornya itu deket banget. Dan sekarang kita lihat seberapa besar apinya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya apinya. Ini udah aku kecilin, tapi kalau kita mau perbesar lagi, nah ini tuh bisa kita besarkan teman-teman untuk apinya. Kemudian kompor ini itu memungkinkan kita untuk memasak menggunakan wajan konvensional seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau ganti dengan kompor ini, terus kita masih punya wajan-wajan konvensional yang dari aluminium, itu jangan dibuang gitu ya, karena dia tuh tetap masih bisa dipakai walaupun kita tidak perlu dengan adanya tambahan aksesoris lagi seperti kompor-kompor lainnya gitu ya. Nah, di sini tuh bisa dilihat. Aku sih pikir karena ya dia itu kan bagian tungkunya itu bentuknya agak turun gitu ya, dia kayak nggak rata gitu. Nah, jadi itulah sepertinya yang memungkinkan kita tetap bisa memakai wajan-wajan konvensional yang cekung gitu ya. Nah, kalau untuk yang sekarang, cookware yang sekarang yang lebih cenderung datar gitu, dia tuh
Di bagian atasnya itu yang di ujung yang aku tunjuk ini, dia kan datar. Nah, jadi tetap bisa dipakai untuk yang datar maupun yang cekung. Inilah kelebihan dari Electrolux tipe ini ya, teman-teman. Kemudian kompor ini tuh juga aman ya. Jadi kalau misalkan kita masak nih, misalkan masak sup, terus kemudian airnya itu tuh tumpah-tumpah gitu ya, dengan posisi apinya ini tuh sedang menyala karena kan kita lagi masak gitu. Nah, keamanannya itu adalah karena knob kompor ini tuh otomatis langsung menutup dan apinya langsung otomatis mati sehingga mencegah terjadinya kebakaran pada kompor. Keunggulan berikutnya adalah kompor gas ini sangat irit. Nah, jadi aku itu kan sehari-hari pemakaiannya sangat tinggi ya, karena aku berjualan kue ulang tahun yang base cake-nya itu adalah base cake kukus. Nah, jadi otomatis pemakaiannya itu juga sangat sering. Tapi dalam 1 bulan itu aku hanya menghabiskan 2 buah tabung gas saja. Itu pun dalam ukuran yang kecil, yaitu yang 3 kilo. Nah, tapi itu juga udah dicampur dengan pemakaian masak sehari-hari ya, teman-teman. Kenapa kompor ini tuh bisa irit, teman-teman? Nah, jadi kompornya ini irit itu tuh karena burnernya itu dia tuh full kuningan ya. Nah, di sini tuh teman-teman bisa lihat. Sudah full kuningan, jadi secara otomatis dia mengefisiensi gas menjadi lebih irit dan juga membuat pemanasan menjadi lebih cepat. Itu kenapa kalau kita masak, makanya masakannya itu cepat mateng, sementara gas yang kita pakai itu cuma sedikit, makanya jadinya lebih irit. Kompor ini juga sangat user friendly, jadi kalau kita mau pakai gitu ya, kita nggak perlu sampai yang tekan parah banget, dan kita mau, nah dia akan langsung menyala gitu ya, tanpa kita harus menekan ini yang sampai parah banget gitu, turun sampai ke bawah. Gak usah, kita sampai yang sedang-sedang aja gitu ya, yang ditekan ringan-ringan aja, maka dia tuh udah langsung otomatis menyala. Nah, jadi betul-betul sangat user friendly. Dan sekarang kita mau bahas tentang ketebalan kacanya ya. Nah, jadi kacanya ini tuh sangat tebal ya teman-teman. Seperti yang tadi sudah aku bilang, kalau dia nih ketebalannya di 8 mm. Jadi pastinya tuh awet dan juga jangan takut pecah gitu. Aku pribadi kalau pakai kompor ini gitu ya, karena aku juga berjualan, selain aku juga masak untuk di rumah, itu tuh bisa pakai berjam-jam namanya teman-teman. Bisa masak dari pagi sampai malam itu full gitu ya, karena kan masak buat stok makanan, terus juga bikin base cake kue, karena kan dikukus kebanyakan ya kalau untuk base cake kue ulang tahun yang selalu aku buat, dan itu makan waktu berjam-jam gitu. Untuk kompor ini jarak antar tungku di antara ketiganya ini itu cukup lebar ya teman-teman. Jadi itu sangat memungkinkan kalau kita mau masak berbarengan. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini aku sudah taruh 3 buah cookware di sini, teman-teman. Dan kita bisa lihat kalau jaraknya itu masih tetap cukup lebar gitu ya. Nah, di sini itu aku yang panci itu di size 22, saucepan 18, dan untuk wok pan di sini adalah size 30. Dan itu nggak berbenturan gitu ya. Jadi bisa dimasak berbarengan, teman-teman. 3 tungkunya nyala. Dan itu membuat tentu aja kita jadi lebih hemat waktu ya ketika memasak. Dan juga nggak sampai ngabisin gas banyak-banyak banget, karena kan memang dia irit ya. Jadi kita bisa hemat waktu deh teman-teman di dapur. Nah, apalagi kalau misalkan kita lagi buru-buru banget gitu ya. Nah, kompor ini tuh sangat menolong banget menurut aku. Jadi recommended banget buat kita punya. Keunggulan lainnya dari kompor ini, selain tadi apinya besar ya, yang udah aku bilang di awal, tapi ternyata dia punya keunggulan lain loh, karena dia punya api lilin. Nah, jadi ini adalah burner untuk api lilinnya ya teman-teman ya. Nah, burnernya ini juga terbuat full dari aluminium teman-teman, sama seperti yang tadi aku tunjukkan ya untuk yang api besarnya.
Nah, aku mau kasih lihat nih untuk api lilinnya ya teman-teman. Apa sih api lilin itu gitu kan? Nah, api lilin itu dia adalah api yang kecil ya. Jadi kalau kompor ini tuh dia punya 2 buah api lilin. Nah, ini api lilin yang pertama nih teman-teman. Untuk yang kalau kita putar sampai mentok ke sebelah kanan gitu ya. Nah, untuk api lilin di sini biasanya kompor lain tuh hanya mentok sampai yang tempat aku tunjuk tadi. Tapi untuk tipe dari Electrolux tipe ini itu api lilinnya bisa lebih dikecilin lagi teman-teman, sampai ke paling ujung gitu. Jadi benar-benar bisa yang sampai kecil banget gitu ya. Nah, ini sangat mengakomodir sekali untuk semua kebutuhan kita nih teman-teman. Karena ya api lilin yang kecil ini itu bisa kita pakai kalau kita hanya mau menghangatkan makanan aja, bukan buat memasak gitu ya. Jadi lebih irit gitu kan gasnya. Kita nggak perlu pakai api yang besar, cukup aja kita pakai api yang kecil ini ya, si api lilin itu teman-teman. Oke, sekarang aku mau tunjukin ya untuk api lilinnya di knob itu. Nah, ke arah sini itu adalah api lilin, ke arah sini juga api lilin, sementara bagian tengah sini itu api besar. Keunggulan lainnya kalau kita menggunakan gas Electrolux EHG 9330BE ini itu adanya tungku kecil di bagian tengah ini ya teman-teman. Ini tuh fungsinya buat apa sih gitu, apa sih yang membedakan dengan 2 buah tungku yang sebelah kiri dan kanan yang sama besarnya itu. Itu bisa kita pakai untuk cookware yang lebih kecil. Kita coba nyalakan apinya dulu ya. Nah, kenapa aku bilang bisa dipakai untuk yang lebih kecil? Karena kan dia tungkunya lebih kecil teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya cookware seperti saucepan, fry pan yang ukurannya kecil ya, mulai dari 16 cm, 18 cm, 20 cm, itu kita bisa pakai untuk tungku yang di tengah ini. Karena apa? Karena kalau kita pakai yang agak besar gitu ya, apinya kan otomatis jadi lebih besar, dan itu malahan kita jadinya nggak jadi irit gitu. Kalau kita pakai yang kecil, kita bisa lebih saving untuk pemakaian gasnya. Terus kemudian kalau mau pakai yang besar gitu ya tungkunya, sementara cookware yang kita pakainya kecil, itu bisa membuat cookware-nya itu malah jadi cepat gosong teman-teman. Karena apa? Karena dia bisa jadi keluar nih dari garis stainless steel yang di bagian bawah itu gitu ya. Sementara kalau kita pakai tungku yang kecil, itu kan dia memang ukurannya itu memang ngepas gitu ya. Jadi dia tidak akan membuat cookware kita itu cepat gosong. Itulah keunggulan dari si tungku kecil yang di tengah-tengah ini teman-teman. Nah, aku kasih ilustrasinya di sini ya. Nah, maksudnya tuh kita kan bisa lihat nih untuk cookware seperti saucepan ini ya. Ini kan dia udah ada lingkarannya tuh teman-teman. Kalau kita taruh yang di tungku kecil, lingkaran yang ini saucepan ini itu tuh bisa ngepas gitu ya ke tungku yang kecil itu. Nah, jadi memang tungku kecil ini sangat mengakomodir sekali untuk pemakaian yang kecil-kecilnya teman-teman. Seperti yang tadi aku bilang itu, untuk size 16, 18, ataupun juga 20 ya. Kemudian kompor ini tuh tidak hanya irit gas, tetapi juga sangat irit sekali untuk pemakaian baterainya. Nah, kompor ini tuh punya baterainya 1, dan itu tuh aku dapet ya waktu ketika aku beli kompor ini. Nah, ini tuh di bagian bawah, aku udah ambil videonya dari bagian bawah kompor teman-teman. Bisa dilihat di situ hanya ada 1 baterai, dan itu menggunakan baterai yang besar ya teman-teman. Itu hanya 1 aja, dan baterai ini adalah baterai yang pertama kali aku dapat, dan sampai sekarang setelah pemakaian 7 bulan itu tuh belum ganti-ganti yang baru. Jadi benar-benar yang irit banget kan teman-teman untuk pemakaian baterainya. Next, keunggulan lainnya yang aku mau ngomongin di sini itu adalah tungkunya, teman-teman. Jadi tungkunya ini dia terbuat dari baja ya, teman-teman. Oleh karena itu dia tuh tahan panas, tidak mudah patah, dan juga tidak mudah mengelupas karena ini bukan dicat, teman-teman, tapi memang warnanya seperti ini. Jadi ketiganya nih ya teman-teman, itu sama-sama semuanya ketiga tungku ini terbuat dari baja. Nah, makanya kita kalau punya si kompor dengan tungku seperti ini, itu tuh jadinya lebih awet teman-teman. Bisa tahan itu sampai sekitar 10 tahunan. Dan kalau kita mau lebih rapih lagi, itu bisa tahan sampai 20 tahunan. Wow, aku berharap sih bisa seperti itu ya teman-teman.
Kemudian masih terkait dengan tungku teman-teman, tungkunya ini aman ya karena dia tuh menggunakan kuncian dalam. Kita coba lihat teman-teman apa sih kuncian dalam itu. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Itu ada kunciannya ya teman-teman di setiap sisi dari tungku ini. Jadi kalau kita mau pakai itu tuh nggak akan goyang-goyang teman-teman karena dia tuh udah paten. Makanya kalau kita mau masak dia aman karena dia tidak membahayakan kita ketika dalam proses memasak, dia nggak pakai acara goyang-goyang. Nah, sekarang kita beralih teman-teman ke bagian knopnya ya. Knopnya ini dia sudah menggunakan ABS yang tahan panas dan juga tadi sudah aku beritahukan kalau ini sangat user friendly. Jadi ini tuh betul-betul aman sekali untuk kita gunakan teman-teman. Untuk bahan kacanya sendiri ini adalah bahan tempered glass yang tadi sudah aku sebutkan juga kalau ketebalannya itu sangat tebal, yaitu setebal 8 mm. Dan ini tuh dia juga sudah European Engineer. Jadi artinya ini tuh sudah diperiksa sesuai dengan standar Eropa ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada keterangannya kalau ini adalah European Engineer. Jadi untuk kacanya maupun aksesoris-aksesoris lainnya yang ada di kompor ini itu tuh semuanya tuh sudah diperiksa dan dibuat berdasarkan sesuai dengan standar Eropa teman-teman. Jadi kompor ini tuh bukan standar kaleng-kaleng, tapi memang dia standarnya tinggi ya. Jadi memang betul-betul bagus dan recommended banget buat kita punya di dapur kita. Kompor ini juga dilengkapi dengan keterangan bagaimana seharusnya kita meletakkan alat masak kita atau cookware kita di kompor gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai kompor ini itu nggak boleh sembarangan naruh cookware-nya gitu ya di bagian atas dari tungkunya. Jadi kalau kita mau pakai harus di posisi yang ngepas dan posisi yang benar gitu. Jadi jangan miring gitu untuk posisinya. Seperti aku akan contohkan berikut ini ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan meletakkan cookware-nya itu dalam posisi seperti itu ya teman-teman. Jangan kayak nggak ngepas gitu loh di bagian tungkunya itu, karena nanti dia tuh bisa ngejeglek malah bahaya gitu kan. Jadi benar-benar dia tuh harus pas banget posisinya di atas. Jangan kayak condong ke sebelah kiri atau condong ke sebelah kanan juga sampai model kayak gini gitu ya. Jadi kalau dia nggak ngepas di lingkarannya juga, itu juga bisa bikin bagian pantat dari cookware-nya itu juga malahan cepet gosong jadinya. Dan demikianlah teman-teman semua keunggulan yang aku sebutkan untuk kompor gas tanam Electrolux EHG 9330BE ini teman-teman ya. Tapi kompor ini dia tuh punya kelemahan ya teman-teman. Jadi kelemahannya yang pertamanya itu kita tuh nggak bisa masak menggunakan oven tangkring kalau kita pakai kompor ini gitu ya. Jadi sepertinya itu aja sih kalau untuk dari sisi kekurangannya. Tapi kalau aku pribadi karena aku juga nggak punya oven tangkring gitu kan, cuma punya oven listrik, jadinya nggak masalah banget buat aku. Dan demikianlah review aku ya teman-teman untuk kompor gas Electrolux EHG 9330BE. Semoga kiranya semua hal yang aku sebutkan itu bisa cukup bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa jadi salah satu rekomendasi ya, karena memang menurut aku kompor ini benar-benar bagus kok gitu. Tidak hanya sekedar iri, tetapi dia juga bagus dan dia juga sangat mudah dibersihkan ya teman-teman ya. Sorry aku lupa bilang tadi. Jadi kompor ini tuh sangat mudah sekali untuk dibersihkan kacanya. Dan kalau aku tuh biasanya juga cuma membersihkan dengan air panas gitu ya, hangat-hangat gitu. Kemudian nanti kita campurkan dengan baking soda gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada itu, cukup kita bersihkan juga dengan Mr. Muscle teman-teman. Kan harganya juga nggak mahal-mahal banget. Thank you for watching teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang lainnya ya. Bye-bye.